Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya, pada pagi hari ini kita bersyukur kalau saat ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada saat ini, mungkin dalam perjalanan, mari kita satukan hati kita di dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa setiap anugerah-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh lalui Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan baru. Kami selalu menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, segala puji syukur kami naikkan pagi hari ini bagi-Mu Tuhan. Itu tidak cukup atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Namun kami belajar pagi hari ini Tuhan. Kami belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan dari hal kecil yang akan kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini mari Tuhan Yesus hadir bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Yang ada di rumah Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka. Lewat ibadah ini ada kesembuhan ilahi terjadi bagi mereka. Ada mujizat yang terbaru dari Tuhan Yesus dalam kehidupan jemaat-Mu dan juga bagi kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau menaungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi kami selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama memuji nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terima sukacita daripada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Sukacita
Tuhan Yesus sangat bersukacita melihat kita karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi
Messengers of the Third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami buka hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, kami rindu selalu akan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu pagi hari ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allahku berkuasa dalam kemuliaan. Biar musik saja, mari sembah Dia. Sungguh kami menantikan akan Engkau Yesus dalam kemuliaan-Mu yang kudus. Oh haleluya. Syaralala ya Mon. Kiarala balala 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 balala. Kiarala balala 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 Yesus, kami rindu Engkau, rindu hadirat-Mu penuh hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberikan kemenangan. Oh, syarala balala balala
Biarlah namamu ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Amin Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Lebih lagi katakan, ku rindukan. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Yes Tuhan. Syara namanya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, mari kita sama-sama akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengerti dan mengetahui apa yang sedang dialami oleh setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja ini, dan biarlah lawatan Roh Kudus terjadi atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat mengalami kelegaan, sebab kami percaya mukjizat Allah masih ada bagi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu terus memberikan pencerahan sehingga kami semakin kuat di dalam Yesus. Dalam situasi keadaan apapun kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berharap hanya kepada Yesus, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, bahkan kecelakaan dalam hidup kami, tetapi Tuhan selalu merancangkan hari esok yang penuh harapan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap kami, dan Tuhan, kami juga tahu Engkau Bapa yang tidak tinggal diam. Engkau juga pasti melakukan sesuatu yang terbaik bagi setiap kami. Segala puji, hormat, kemuliaan
kami kembalikan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Betel Indonesia Fatmawati yang Tuhan Yesus kasih dan Tuhan Yesus cintai, siang hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan dengan tema melintasi padang gurun kehidupan. Hari-hari ini banyak orang mengidentikan dengan suasana padang gurun, situasi yang tidak nyaman, keadaan yang tidak diharapkan, kondisi yang jauh daripada keinginan banyak orang, saudara ya. Apa yang sedang terjadi di sini? Seolah-olah seperti sebuah padang gurun panjang yang harus kita lewati dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin dan percaya apapun yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, untuk kita hadapi dalam kehidupan ini, saudara dan saya juga harus tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dalam Keluaran 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kalau kita membaca dari Keluaran 13 ayat 18, tetapi Allah menuntun. Nah Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melihat antara Kanaan dengan Mesir pada zaman Yusuf, Bapak Ibu Saudara, itu tidak jauh-jauh amat. Maksudnya ketika Yusuf mengerjai kakak-kakaknya supaya dia kembali ke Kanaan dan balik lagi ke Mesir dengan membawa adiknya Benyamin, itu tidak dibutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Hanya beberapa hari mereka kembali dari Mesir menuju Kanaan. Berikutnya mereka kembali lagi dari Kanaan membawa Benyamin dan sampai di Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini Allah menuntun bangsa itu melalui jalan padang gurun. Hari-hari ini apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus yakini dan kita percayai sebagai anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan, yang bersama dengan Tuhan. Kalau Allah menuntun kita untuk melewati masa-masa yang gersang, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak nyaman karena COVID-19 menyebabkan dampak ekonomi, dampak usaha, dampak pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, dampak segala hal terjadi atas aspek kehidupan manusia. Kita yakin dan percaya Allah menuntun kita untuk melewati ini. Pasti Allah punya tujuan, Allah juga punya makna, Allah juga punya maksud di balik itu semuanya. Sudah tergambar tentang kondisi padang gurun dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Situasi yang tidak kita harapkan, situasi yang gersang, situasi yang terik, situasi yang panas, situasi yang tidak menyenangkan sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kenapa kok orang Israel harus melintasi padang gurun? Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kenapa Engkau izinkan situasi, kondisi dan keadaan yang seperti ini, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita harapkan, justru kita harus lalui dan jalani hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun sudah berganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padang gurun merupakan sebuah simbol daripada kehidupan, di mana kehidupan ini Bapak Ibu Saudara dinyatakan sebagai kehidupan yang gak nyaman atas hal-hal yang kita inginkan atau kita harapkan dalam kehidupan kita. Gak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dalam kehidupan ini. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, terakhir ibadah hari Minggu, waktu itu 15 Maret tahun 2020, Bapak Ibu Saudara. Dan saya pun juga setelah pulang dari pelayanan dari pagi dan sore, saya pun juga mengalami keadaan-keadaan yang tidak saya harapkan. Tubuh ini rasanya sakit semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu itu belum ada antigen, belum ada PCR. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, jadi berhari-hari saya mengalami keadaan yang tersiksa, keadaan yang menderita. Tapi puji Tuhan hari ini kalau saya sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Padang gurun merupakan keadaan yang kering, yang tidak membuat kita merasa betah
ada di dalamnya. Tetapi inilah kenyataan yang Tuhan tuntun, Tuhan arahkan. Padang gurun berbicara tentang situasi tanpa kepastian. Kita tidak pernah tahu kapan kondisi ini akan segera berakhir dan kembali seperti yang dulu sebelum terjadinya COVID-19. Padang gurun adalah keadaan di mana kita tidak tahu kapan akan kita menyelesaikannya, akan mengakhirinya. Di padang gurun seolah-olah tidak ada jalan keluar dan tidak ada ujungnya, bahkan jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, perjalanan yang sangat berat hari-hari ini. Bahkan dirasakan banyak orang. Hari-hari ini seperti keadaan yang getir, keadaan yang pahit, keadaan yang membosankan, menguras emosi, banyak mengalami penderitaan. Jauh dari rasa senang, jauh dari rasa bahagia, jauh dari rasa damai sejahtera. Bukan hanya saudara, tapi banyak orang juga di luar sana. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang jenuh, yang membuat kita boring, yang membuat kita menderita Bapak Ibu Saudara, bahkan keadaan yang membuat kita sepertinya pusing 7 keliling Bapak Ibu Saudara. Nah keadaan seperti ini saya yakin dan percaya Tuhan izinkan. Bahkan melalui gembala pembina, situasi yang ada seperti ini merupakan bagian daripada era Pentakosta ketiga berdasarkan Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Nah Bapak Ibu Saudara, daripada kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus memikirkan dan mencari cara supaya cepat keluar daripada padang gurun kehidupan yang gersang seperti hari-hari ini. Sekali lagi, daripada kita memikirkan dan mencari cara bagaimana supaya cepat keluar dari padang gurun kehidupan yang gersang seperti ini, maka lebih baik Bapak Ibu Saudara kita memaknai situasi kondisi yang ada hari ini seperti kita melintasi padang gurun. Kita maknai yang pertama, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak depresi, akhirnya supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka yang pertama, bagaimana supaya kita bisa melintasi padang gurun? Yang pertama, di tengah-tengah padang gurun, membangun intimasi dengan Yesus sehingga tetap memiliki kekuatan. Ada banyak orang yang sudah menyerah, ada banyak orang yang sudah putus asa, ada banyak orang yang sudah memutuskan untuk menjadi pecundang dalam kehidupan dengan situasi seperti ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus tidak pernah merencanakan yang buruk atas kehidupan anak-anaknya. Bahkan Yesus sebagai Bapa yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin, kita harus memiliki kehidupan yang intim sehingga tetap memiliki kekuatan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah berapa kali saudara dan saya mendengar orang-orang berkata, saya sudah jenuh, saya sudah bosan dengan keadaan seperti ini. Saya sudah tidak kuat lagi dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini. Tetapi hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membuat keputusan seperti orang-orang yang di luar Yesus Kristus. Alkitab berkata kita membutuhkan kekuatan untuk tetap bertahan, dan suatu saat kita akan melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Seperti bangsa Israel, tidak selamanya mereka ada di padang gurun. Memang mereka berjalan dan melintasi padang gurun yang gersang. Tetapi orang-orang yang memiliki kekuatan, maka mereka bisa melintasi padang gurun ini dan akhirnya bisa melewatinya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan adalah kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan dari diri kita sendiri, kekuatan yang berasal dari kepandaian, dari kekayaan, dari harta, dari posisi. Oh tidak, kekuatan dari Tuhan akibat keintiman kita dengan Dia. Kekuatan dari Tuhan karena persekutuan kita dengan Yesus. Kekuatan dari Tuhan karena kita banyak berdoa di hadapannya. Kekuatan dari Tuhan karena kita banyak memuji, menyembah Dia. Orang yang banyak berlutut di hadapan Yesus, maka orang itu adalah orang yang paling kuat berdiri untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kekuatan ini yang kita minta hari-hari ini.
Kekuatan ini yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan seperti Raja Wali, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir situasi padang gurun hari-hari ini yang sedang melanda bukan hanya bangsa kita tapi juga bangsa-bangsa lain. Situasi padang gurun di dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam situasi dan kondisi yang ada, panas, terik, gak nyaman saudara. Tetapi kita membutuhkan kekuatan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, mungkin kemarin-kemarin atau beberapa bulan yang lalu engkau masih merasa kuat. Tetapi hari ini engkau mendapati kenyataan bahwa engkau sudah mulai mengalami degradasi dari kekuatanmu. Kekuatanmu makin merosot, kekuatanmu makin berkurang. Bagaimana supaya aku makin kuat lagi? Sehingga aku tidak kecewa, aku tidak marah-marah, aku tidak bersungut-sungut ketika menghadapi padang gurun yang Tuhan izinkan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya harus banyak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatanku. Saya sudah hampir 1 tahun lebih membuat renungan harian melalui WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa waktu yang lalu salah satu renungan saya terambil dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-18 dan 19. Di dalam ayat itu Habakuk mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Habakuk tahu dengan situasi kondisi bangsanya yang akan dihukum Tuhan. Dan hukuman itu akan membuat dia mengalami kehilangan sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon anggur mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Habakuk sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Penderitaan, kesusahan, bahkan hal-hal yang selama ini menjadi sumber kehidupannya itu akan hilang dari tengah-tengah kehidupannya. Tetapi Habakuk berkata, aku akan tetap beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan. Pertanyaannya, dalam situasi yang sulit, situasi padang gurun yang gersang dalam kehidupannya, kenapa Habakuk tetap bisa beria-ria, tetap bisa bersukacita? Karena di dalam ayat berikutnya dia berkata, karena Tuhanlah kekuatan dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka tanpa disadari dalam kehidupannya, dia memiliki kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai yang dahsyat hari-hari ini, di tengah kesulitan yang hebat hari-hari ini. Orang yang banyak berlutut membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia adalah orang yang paling banyak berdiri dan yang kuat berdiri menghadapi badai apapun dalam kehidupannya. Daripada saudara stres mencari cara supaya segera keluar dari kondisi padang gurun yang gersang hari-hari ini, maka yang kedua lebih baik kita memaknai, haleluya, saudara, yang pertama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa melintasi padang gurun kehidupan? Maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, jadikan padang gurun ini menjadi area mendewasakan manusia rohani kita. Percayalah bahwa apapun yang terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan, pasti itu seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa begitu pendeta? Alkitab berkata begini, setiap orang percaya maka dia adalah orang-orang yang ada di dalam tangan Tuhan, seperti bejana di tangan penjunan Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya hari-hari ini apapun keadaanmu, engkau tetap bejana di tangan penjunan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau penjunan mengizinkan saudara dan saya melewati hal-hal yang sulit, maka Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyikapinya. Jadikan padang gurun kehidupan itu untuk mendewasakan manusia rohani kita. Yang kedua, mari kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi yang ada, sekalipun gersang, terik, panas, gak nyaman seperti padang gurun, kita harus bisa mengambil hikmahnya di tengah-tengah situasi seperti ini untuk mendewasakan manusia rohani. Yang pertama, kalau kita melihat ayat ini, maka dikatakan sudah lupakah kita akan didikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kita juga mendidik setiap anak-anaknya sehingga kita memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan. Hikmat lebih tinggi kualitasnya daripada bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Karena seseorang yang banyak makan asam garam kehidupan ini menjadi bijaksana. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang mendapatkan pesan, tuntunan, arahan dari Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Didikan ini jadikan kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Sehingga dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, hikmat Tuhan menyertai kita. Saya yakin dan percaya apabila saudara dan saya hidup dengan hikmat Tuhan, maka saudara dan saya bisa memaknai setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap kegetiran hidup, setiap hal-hal yang pahit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk membangun manusia rohani kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Kalau kita membaca Ibrani 12, maka yang kedua kita temukan Tuhan juga menghajar dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Kejadian-kejadian yang seperti ini membawa kita, mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu bergantung, bersandar, merendahkan hati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita lupa segala kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan dalam kehidupan ini semua juga bagian daripada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kondisi hari-hari ini membawa kita untuk semakin menjadi pribadi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan menghajar kita, menyesah kita supaya kita selalu menjadi pribadi yang hanya bergantung, bersandar, berserah penuh kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan hidupnya. Kemarin saya mempelajari kitab Rut, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam kitab Rut itu ada satu poin kehidupan, yaitu hanya bergantung kepada Tuhan. Kita tahu Rut adalah orang Moab yang mengikuti mertuanya Naomi untuk kembali ke Kanaan. Dan ketika Rut ada di Kanaan, hidupnya tidak seperti sinetron yang langsung berubah 180 derajat. Rut dari hari ke hari harus juga, Bapak Ibu Saudara, bekerja untuk memunguti jelai gandum yang jatuh ke tanah di ladangnya Boas. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan Rut lakukan itu untuk mencukupi kehidupannya, untuk bisa makan, Bapak Ibu Saudara. Memang hidup ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, harus kita hadapi dan kita jalani dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya akhirnya kita bisa melihat ada seorang penebus, yaitu tuan tanah yang kaya raya yang bernama Boas, dan akhirnya menebus Rut dan menjadikan istrinya, dan akhirnya Rut dibalikkan kehidupannya dari orang yang sangat minus menjadi pribadi yang sangat berkelimpahan dalam kehidupan. Pada waktu disesah, pada waktu dihajar, janganlah kita putus asa, tetap tabah hari-hari ini, tetap kuat, Bapak Ibu Saudara, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih dahsyat di depan kita.
Demikian juga di dalam ayat ini, Tuhan ingin kita menjadi dewasa rohani. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak yang mudah atau gampang. Pribadi yang gampangan, gampang putus asa, gampang menyerah, gampang mundur, gampang meninggalkan pelayanan, gampang meninggalkan Tuhan, gampang meninggalkan doa, gampang meninggalkan persekutuan dengan firman Allah. Gampangan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak gampangan. Tetapi di tengah-tengah situasi padang gurun seperti hari-hari ini, orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang tough, orang-orang yang kuat, tidak mudah menyerah, bahkan tidak ada kamus dalam hidupnya untuk menyerah dengan situasi yang ada. Dewasa rohani menempatkan kita akan masuk dalam dimensi yang lebih besar. Dewasa rohani akan membuat kita menjadi pribadi yang betul-betul teruji integritasnya. Sebab di mata Tuhan kalau kita setia, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa dipercayai dalam perkara yang kecil, maka di hadapan Tuhan saudara dan saya juga akan setia dan bertanggung jawab dan dapat dipercayai dengan perkara-perkara yang besar. Setuju, katakan amin. Ini sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, daripada kita stres memikirkan bagaimana cara supaya segera keluar daripada situasi padang gurun hari-hari ini, situasi COVID-19, lebih baik yang kedua kita jadikan padang gurun kehidupan ini menjadi area untuk kita mendewasakan manusia rohani. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, maka dia juga berhak dan layak untuk dipercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Ketika kita dewasa, maka kita akan menjadi pribadi yang naik tingkat. Semakin luas sudut pandangnya, kapasitas kita diperbesar, dikembangkan kualitas rohani kita, makin peka terhadap suara Roh Kudus, sehingga kita menjadi pribadi yang tenang di tengah goncangan apapun. Bahkan kita menjadi pribadi yang dewasa yang melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang pahit dan getir dalam kehidupan ini. Karena kita yakin dan percaya di balik peristiwa-peristiwa ini, Yesus sedang merencanakan sesuatu yang lebih lagi dari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, jadikan ini menjadi area dewasa rohani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, daripada saudara dan saya stres, depresi, pengen segera keluar, maka jadikan situasi yang ada hari-hari ini untuk membangun kepercayaan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang tidak mudah ya dengan situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi biarlah situasi yang ada membuat kita makin kokoh dalam kepercayaan kita terhadap pribadi Yesus Kristus. Makin kokoh kepercayaan kita terhadap apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya, terhadap apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, terhadap apa yang dilakukan Tuhan seperti yang difirmankannya. Haleluya, membangun kepercayaan bahwa Tuhan tidak membiarkan sendirian. Walaupun kadang-kadang kita merasa seolah-olah menjalani hidup ini tanpa Tuhan, kita yang merasa, tapi saya mau yakinkan sebagai hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia dalam kasih-Nya atas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, bangun kepercayaanmu dalam setiap langkahmu, dalam setiap apa yang sedang terjadi, tetap ada Tuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagi banyak orang, ketika melihat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, banyak orang membuat penilaian, hakirlah, berakhir, tamatlah kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi ternyata kita membaca Daniel 3,
Justru di dalam dapur api mereka menemukan Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, dan mereka mengalami mukjizat Allah. Haleluya. Tuhan tidak membiarkan sendirian. Bagi musuh-musuhnya, maka Daniel ketika dilemparkan ke dalam gua singa, musuh-musuhnya maka berkata, habislah Daniel, selesailah Daniel, ya, tamatlah Daniel. Tetapi kenyataannya di dalam gua singa, Daniel merasakan kehadiran Tuhan melalui mukjizatnya. Singa-singa yang harus menerkam, merobek-robek dan memakan dagingnya, ternyata singa itu diam bungkam 1000 bahasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, percayalah bahwa engkau tidak dibiarkan Tuhan sendirian. Satu contoh lagi dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf dipikir oleh Potifar dan istrinya, berakhir sudah karirmu, berakhir sudah hidupmu di dalam penjara, ya, sampai engkau mati engkau akan tetap di penjara. Tetapi kenyataannya Alkitab mencatat di dalam penjara Tuhan pun tetap setia menyertai Yusuf. Nah, hari-hari ini kita juga harus tetap percaya, walaupun kenyataannya dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang gersang, hal-hal yang sulit, hal-hal yang kering, seolah-olah seperti padang gurun, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Roh Kudusnya tetap menyertai kita. Roh Kudusnya tetap menghibur kita. Roh Kudusnya tetap ada bersama dengan kita. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, sekalipun engkau sedang ada di tengah-tengah badai yang sulit, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, daripada kita stres dan pengen segera mencari keluar dari situasi seperti ini, maka yang keempat, Bapak Ibu Saudara, membangun kesadaran bahwa ada akhir daripada padang gurun ini. Penting untuk kita tetap memiliki kesadaran yang benar di tengah situasi-situasi seperti ini. Pak, tapi sudah 1,5 tahun lewat, Pak, mau hampir 2 tahun, enggak apa-apa. Membangun kesadaran bahwa ada akhir daripada padang gurun ini, Bapak Ibu Saudara. Israel tidak selamanya dibiarkan dia mengembara di padang gurun. Israel tidak selamanya dibiarkan dia ada di bawah panas terik matahari. Israel tidak selamanya dibiarkan menjadi orang-orang yang selalu nomaden, berpindah-pindah dari gurun satu ke gurun yang lain. Tetapi pada zaman Yosua ada akhirnya dia harus menjadi bangsa yang memiliki tanah, yang mendiami sebuah tanah yang penuh susu madu dan penuh kelimpahan. Mereka bisa bercocok tanam, berkebun, mereka bisa membuat ladang, mereka bisa mengembangkan ternaknya, bahkan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ada satu kebenaran di dalam Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Artinya apa yang dijanjikan Tuhan pada waktu mereka ada di Mesir, kamu akan menerima, menduduki, memiliki, mewarisi tanah Kanaan. Kamu akan mendapatkan tanah Kanaan dan apa yang dijanjikan Tuhan. Yosua memperkatakan di dalam ayat tadi, semuanya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, penting membangun kesadaran bahwa kesulitan ini akan ada masanya untuk berakhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, percayalah ada waktu Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita, membuat sebaliknya terjadi dalam kehidupan kita. Saya diingatkan tentang kisah Mordekai dan Ruth. Mordekai dan Esther maksud saya. Pada waktu Haman adalah orang Amalek yang memiliki niat yang buruk untuk menghabisi semua orang-orang Israel, saudara, di tanah pembuangan. Tetapi Alkitab mencatat pada waktu Tuhan, walaupun last minute, Tuhan membuat terjadi yang sebaliknya. Esther 9 ayat yang pertama. Maka akhirnya Haman dan gerombolannya yang dibinasakan.
Rut mengalami kelepasan dan kemenangan. Bahkan posisi Haman dipercayakan kepada Mordekai. Percayalah, ada waktu Tuhan untuk mengakhiri kesulitan-kesulitan ini. Ada waktu Tuhan untuk kita bisa mengakhiri arena padang gurun. Ada kairos Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan padang gurun ini. Walaupun last minute, tetap yakin akan ada akhirnya. Dan saya yakin dan percaya, seperti yang gembala pembina kita katakan, ini bagian daripada Pentakosta ketiga. Masa-masa yang sulit ini akan berakhir dan kita akan melihat penuaian yang terbesar. Dan terakhir akan terjadi anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan dan hidupnya akan dipakai menjadi saksi Kristus, bukan hanya untuk bangsa ini, tetapi juga bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun hari ini kita harus sabar menanti. Sabar menunggu. Sampai kapan, Pak? Sabar. Semua indah pada waktunya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk melewati masa-masa yang sulit. Masa-masa seperti seolah-olah di tengah-tengah padang gurun. Tuhan yang akan membawa pada rencana terbaiknya. Dan Tuhan Yesus yang akan menolong setiap kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu padang gurun apa yang sedang ada di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kondisimu. Mungkin kau terus berjalan di tengah-tengah padang gurun yang terik, padang gurun yang gersang. Situasi yang membosankan, situasi yang menjenuhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, daripada kita stres dan segera mencari jalan keluar, bagaimana supaya keluar lebih baik, yang pertama kita jadikan padang gurun itu menjadi tempat kekuatan kita untuk mendapatkan kekuatan Tuhan sehingga kita bisa melintasi masa-masa yang sulit. Menjadikan arena untuk mendewasakan manusia rohani kita. Menebalkan keyakinan dan mengokohkan kepercayaan kita bahwa dalam situasi apapun kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendirian. Bahkan meyakinkan kita bahwa padang gurun ini akan ada akhirnya dan berubah menjadi tanah yang subur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, engkau yang percaya bersama dengan Yesus engkau akan mampu melewati kesulitan-kesulitan di padang gurun. Bersama dengan Yesus engkau dapat memaknai kesulitan-kesulitan, bahkan di tengah-tengah padang gurun di dalam Yesus engkau juga akan mengalami mukjizat. Mari siapkan hatimu. Bapa di surga, engkau melihat setiap anak-anakmu, jemaat gereja Bethel Indonesia GP Fatmawati ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kesulitan-kesulitan mereka hadapi, saya yakin dan percaya tidak pernah melebihi dan melampaui kekuatan kami. Karena engkau Tuhan yang baik, Yesus Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dan biarlah situasi yang seperti ini menjadikan kami semakin intim dengan engkau. Sehingga kami setiap hari memperoleh rahmat yang baru dan kekuatan yang baru untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Bahkan kami semakin mendewasakan manusia rohani kami. Sehingga kami dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran firman-Mu. Dari sudut pandang yang lebih luas. Karena kami percaya Engkau sedang mendidik, mengajar, menyesah kami. Supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan. Tetapi anak-anak Tuhan yang kokoh, kuat di dalam Kristus. Di tengah-tengah badai apapun. Bahkan di tengah-tengah padang gurun ini kami semakin meyakini dan merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena kami mendapati Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di tempat-tempat yang sulit. Dalam peristiwa-peristiwa yang sulit, justru kami mengalami kuasa dan mukjizat-Mu dan pertolongan-Mu. Oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan biarlah di tengah-tengah padang gurun masa-masa yang sulit seperti ini, kami tetap memiliki keyakinan bahwa ada waktunya. Kami akan mengakhirinya, bahkan kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Kami tetap on fire dengan Roh Kudus. Sebab kami tahu di depan kami ada tuayan yang besar. Di depan kami ada berkat-berkat yang besar. Di depan kami ada kemuliaan yang besar.
Dan biarlah kami juga mengalaminya seperti yang Yosua katakan. Semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang digenapi. Semuanya digenapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat dari-Mu Tuhan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, dan kasih setia yang sempurna dari anak-anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah dalam persekutuan yang manis dan intim bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjemput kita di awan permaibakan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mengalami mukjizatnya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.